Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan harus selalu sehat. Intinya jaga kesehatan. Oke, udah lama juga nih kita nggak pernah ketemu lagi, udah nggak ibadah bersama lagi. Kakak-kakak rindu, adik-adik juga semoga semakin rindu untuk memuji Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini bertemakan Aku Mau Jadi Anak Jujur. Kakak-kakak berharap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan hati dan pikirannya untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mulai ibadah kita ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai engkau sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, kita bersyukur, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Kita diberikan kesehatan, kita dibangunkan dari tidur kita untuk tetap memuji nama Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Baik adik-adik yang terkasih, untuk
menyambut firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baik adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kita kali ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar di rumah masing-masing? Abang berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Orang tua kita juga, adik-adik kita, kakak-kakak kita, keluarga kita berharap, abang berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 37. Sekali lagi, Matius pasal yang kelima ayat 37. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama dan kita renungkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang suka berbohong di rumah? Ayo, siapa yang suka berbohong? Siapa yang suka berkata tidak jujur kepada papa, kepada mama, kepada abang, kepada kakak, kepada adik, kepada opo, kepada tulang dan tulang, kepada namburu, siapapun, kepada gurunya? Ada yang suka berbohong? Ada yang suka berkata tidak jujur? Aku berharap adik-adik sekolah minggu HK Pasir Putih tidak ada yang suka berbohong. Ketahuilah, orang-orang yang suka berbohong itu Tuhan tidak berkenan akan hidupnya. Orang-orang yang suka tidak jujur itu akan membawa dosa bagi dirinya. Firman Tuhan mengajar kita hari ini. Yesus berkata kepada kita, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan berharap, Tuhan mau meminta kita untuk tegas di dalam kehidupan kita, bersikap jujur, jauh dari kebohongan. Jika ya, katakan ya. Tidak boleh lebih dari itu. Jika tidak, katakan tidak. Kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, kepada
siapapun. Jika tidak, tidak. Jika ya, ya. Bila tidak, maka Tuhan akan murka kepada kita. Bila seharusnya kita mengatakan ya, tetapi kita katakan tidak, atau sebaliknya jika seharusnya kita mengatakan tidak, tetapi kita katakan ya, maka itu adalah kebohongan. Itu namanya berbohong. Itu adalah sikap tidak jujur. Tuhan tidak menghendaki yang demikian, adik-adik sekalian. Pernah dengar cerita tentang Pinocchio? Adik-adik tahu cerita Pinocchio? Pinocchio yaitu boneka atau patung boneka atau boneka patung yang diukir dari kayu oleh seorang peri, menjadikannya menjadi manusia. Tapi dalam hidupnya, oleh karena dia sering berbohong, oleh karena dia sering berkata tidak jujur, akhirnya apa yang terjadi pada dirinya? Setiap dia berkata bohong, maka hidungnya bertambah panjang. Semakin dia bertambah bohong, semakin bertambah panjang lagi hidungnya. Semakin dia bertambah menambahkan kebohongan kepada dirinya, maka hidungnya akan semakin panjang. Bagaimana supaya hidungnya tidak semakin panjang? Maka dia harus bertobat, dia harus berkata jujur, dia harus berkata yang sebenarnya. Nah, adik-adik sekalian, mau hidungnya seperti hidung Pinocchio? Tentu tidak mau dong. Siapa yang mau hidungnya panjang, lebih panjang dari dirinya? Nanti kalau jalan, wah, kesambung dong sama benda-benda di depannya. Cuman kita mau hidung kita jadi panjang. Oleh karena itu, jangan suka berbohong. Jadilah menjadi anak-anak yang jujur. Firman Tuhan mengajar kita. Yesus berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau lebih dari situ, kalau seharusnya kamu berkata ya tetapi kamu katakan tidak, dan seharusnya kamu harus berkata tidak tetapi kamu berkata ya, Yesus berkata, itu adalah datangnya dari si jahat. Siapa yang jahat? Siapa si jahat itu? Itu adalah iblis. Bila kita mengatakan yang tidak sebenarnya, berarti itu berasal dari si jahat. Berarti ada di dalam diri kita si jahat. Siapa si jahat itu? Dialah iblis. Berarti iblis sedang bersarang, sedang tinggal di dalam diri kita, bukan Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi ingat, Tuhan akan menghukum iblis dan segala sesuatu yang menjadi pengikutnya. Siapapun yang mengikut iblis, siapa yang mengikut si jahat, siapa yang suka kepada kejahatan, Tuhan Yesus akan menghukumnya. Sama seperti Pinocchio dihukum karena berbohong, suka berbohong, maka hidungnya semakin panjang. Tuhan juga demikian. Siapa yang suka berbohong, maka hidupnya akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, siapa yang suka menjadi jujur, siapa yang menjadi jujur, siapa yang membangun dirinya, di dalam dirinya sikap jujur, jujur kepada siapa? Jujur kepada pertama kepada dirinya sendiri. Jangan dibohongi dirinya sendiri. Kepada siapa lagi? Jujur kepada kedua orang tua, kepada papa, kepada mama. Jangan bohongi papa dan mama. Kemudian kepada siapa lagi? Jujur kepada teman-teman. Kemudian kepada siapa lagi? Terutama jujur kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh berbohong kepada Tuhan Yesus. Ingat, walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus dalam rupa manusia,
manusia, ketika kita berbohong, ketika engkau berbohong tidak jujur, Tuhan Maha Tahu. Dia tahu di dalam isi hati kita. Dia tahu apa di dalam pikiran kita. Tuhan Yesus tahu bila kita jujur atau berbohong. Kalau orang tua kita tidak tahu kalau kita berbohong, tetapi Yesus tahu. Maka oleh karena itu, jujurlah kepada Tuhan Yesus. Jujur kepada kedua orang tua, jujur kepada teman-teman, jujur kepada guru, jujur kepada diri sendiri. Ingat, orang-orang yang jujur menjadi kesukaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati hidupnya. Dan ingatlah, percayalah, orang-orang yang masa depannya akan berhasil, mereka itu adalah orang-orang yang selalu jujur selama hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang suka berbohong, dia tidak akan pernah berhasil di dalam kehidupannya. Karena apa? Orang-orang tidak suka dengan orang yang suka berbohong. Orang hanya suka kepada orang-orang yang jujur, dan Tuhan pun hanya suka kepada orang-orang yang jujur, dan Tuhan akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini. Sekali lagi, dalam Matius pasal 5 ayat 37, Yesus berkata supaya kita menjadi jujur. Jika ya, katakan ya; jika tidak, katakan tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu si iblis. Abang berdoa, kakak-kakak guru sekolah minggu berdoa, berharap semua anak-anak sekolah minggu HK Pasir Putih menjadi anak-anak yang jujur. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berkatilah anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Jadikan mereka bertumbuh terus-menerus di dalam sikap jujur. Mulai dari masa kanak-kanak mereka akan menyukai sikap jujur di dalam diri mereka. Mereka akan menjauhkan sikap kebohongan. Mereka harus menyadari bahwa semua itu berasal dari si jahat. Jangan biarkan mereka menjadi pengikut-pengikut si jahat, pengikut-pengikut iblis. Tapi biarlah mereka menjadi anak-anak yang melakukan yang Engkau kehendaki, yaitu senantiasa bersikap jujur dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan tentang aku mau jadi anak jujur. Jadi nih adik-adik, mulai dari sekarang nih, gak boleh lagi ya bohong sama orang tua, sama teman-teman, sama siapa lagi, sama guru sekolah minggu apalagi. Gak boleh ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu lagi lagu pujian yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi
Oke adik-adik, seperti minggu lalu nih, minggu ini kakak guru sekolah minggu juga mau ngasih tugas ayat hafalan. Nah, kakak akan bacakan ayatnya, yaitu dari Wahyu 3 ayat 16. Sekali lagi kakak ulang, dari Wahyu 3 ayat 16, bunyinya seperti ini. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik mari lipat tangannya, tenangkan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh dipertemukan melalui ibadah online ini. Kami bersyukur ya Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu boleh menyapa adik-adik kami melalui ibadah online pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk negeri kami ya Tuhan, supaya Tuhan semakin memulihkan, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan segala sakit penyakit ya Tuhan, secara khusus ya Bapa. Masalah yang tengah dihadapi oleh negara kami yaitu virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, semoga setiap orang yang sudah terjangkit virus corona boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan, oleh berkat bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan Allah yang terus memberkati, memberikan kesehatan bagi mereka, bahkan memberikan hikmat bijaksana untuk mendidik kami ya Tuhan sebagai anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja HKI Pasir Putih, supaya Tuhan terus melindungi, Tuhan terus merawat umat-umat-Mu, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu ya Tuhan, supaya lebih semangat lagi ya Bapak di waktu-waktu kedepannya di dalam melayani Engkau melalui gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk khotbah yang boleh kami dengarkan tadi ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami hati yang jujur, hati yang tidak mau berbohong kepada siapapun ya Tuhan, sehingga kami boleh taat akan firman Tuhan. Kami serahkan ya Bapa waktu-waktu kami ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami senantiasa kesehatan, berikan kami senantiasa sukacita ya Bapa, supaya di minggu depan kami boleh bertemu kembali melalui ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi seperti minggu lalu nih adik-adik, persembahan yang dikumpulkan diberikan kepada orang tua, dan orang tuanya menyampaikan kepada penatua-penatua di gereja kita ya. Untuk mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat adik-adik sekolah minggu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.